Kalau ditanya apakah layak diterapkan ke Israel mengenai istilah apartheid itu sendiri, tentu tidak. Karena jelas sekali apartheid itu artinya Bapak Ibu semua adalah pemisahan atau pembagian berdasarkan ras atau etnis. Jelas di Israel itu ada warga negara Israel yang Arab. Mereka tidak didiskriminasikan. Tidak ada perbedaan antara warga negara Israel kalangan Yahudi dengan warga negara Israel dari Arab. Termasuk juga terhadap Palestina. Karena orang Arab Palestina bisa bekerja di Israel. Israel ini adalah negara tujuan orang Arab Palestina bekerja. Karena UMR-nya lebih bagus. Jadi tidak terjadi yang namanya perbedaan antara ras Arab atau Yahudi dan tidak terjadi pemisahan. Shalom God Lovers, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show. Saya Pendeta Martin Hareva, senang bisa kembali hadir bersama Anda untuk menggali satu isu global yang banyak dibicarakan, tapi juga sering disalahpahami. Di berbagai media sosial, kampus, bahkan khotbah-khotbah politik, sering narasi keras disuarakan. Israel adalah negara apartheid. Tuduhan ini terdengar kuat, emosional, dan sering membuat banyak orang, terutama umat Muslim dan para pendukung Palestina, menolak keras keberadaan negara Israel. Tapi benarkah Israel bisa disamakan dengan sistem apartheid di Afrika Selatan dulu? Apakah fakta di lapangan mendukung tuduhan ini? Atau ada informasi yang selama ini tidak pernah dibuka ke publik? Hari ini kita kembali mengundang Ibu Monique Rickers, jurnalis dan aktivis yang sudah lama terjun langsung ke lapangan, baik ke Israel maupun wilayah Palestina. Beliau adalah hamba Tuhan, pemilik channel Fakta Israel, dan sahabat Diaspora TV yang terus bersuara berdasarkan fakta sejarah dan nilai iman. Bu Monique, terima kasih sudah kembali berada di tengah-tengah kami. Dengan senang hati, terima kasih. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang kita, mari kita membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali berbincang-bincang dengan Ibu Monique Rickers, membicarakan tentang negara Israel dan juga tuduhan-tuduhan yang keras terhadap negara ini. Kami ingin mendengar fakta yang sesungguhnya dari narasumber kami, Ibu Monique. Biarlah Tuhan memimpin pembicaraan kami, Roh Kudus menuntun kami, dan memberkati setiap orang yang mendengarkan tayangan ini dan diberkati oleh karenanya. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, tentu saja jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Supaya lebih banyak orang tercerahkan oleh sudut pandang firman Tuhan. Jika Anda memiliki kritik, saran, dan masukan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar, dan untuk itu terima kasih. Baik, mari kita memulai bincang-bincang kita. Bu Monique, istilah apartheid sering digunakan untuk menyerang Israel, bahkan oleh lembaga internasional seperti Amnesty dan Human Rights Watch. Apa sebenarnya arti apartheid menurut hukum internasional?
dan apakah layak diterapkan pada bangsa Israel? Iya, kalau ditanya apakah layak diterapkan ke Israel mengenai istilah apartheid itu sendiri, tentu tidak. Karena jelas sekali apartheid itu artinya Bapak Ibu semua adalah pemisahan atau pembagian berdasarkan ras atau etnis. Dan jelas di Israel itu ada warga negara Israel yang Arab. Dan mereka yang Arab ini tidak didiskriminasikan. Tidak ada yang namanya perbedaan antara warga negara Israel kalangan Yahudi dengan warga negara Israel dari Arab. Nah, kalau ditanya, iya tapi kan apartheidnya kepada Palestina, termasuk juga terhadap Palestina. Karena apa? Karena orang Arab Palestina bisa bekerja di Israel. Justru Israel ini adalah negara tujuan orang Arab Palestina bekerja. Karena UMR-nya lebih bagus. Jadi dari standar UMR, Israel lebih tinggi. Baru kemudian di wilayah Yudea dan Samaria. Atau di wilayah tepi barat tempat Palestina itu sendiri berada. Paling rendah di mana UMR-nya? Di Gaza. Justru paling rendah paling rendah. Jadi kalau dibilang Israel menerapkan apartheid tentu tidak tepat. Dan jelas sekali juga jumlah orang Arab Israel itu signifikan. Berapa 2 juta. 2 juta dari? Total Israel itu sekitar 9 juta. 9 juta. 9 sampai 10. Artinya orang Yahudi itu hanya sekitar 7 jutaan ya. Jadi tidak terjadi yang namanya perbedaan antara ras Arab atau Yahudi dan tidak terjadi pemisahan. Itu faktanya. Itu faktanya. Iya. Nah, bagaimana narasi ini begitu cepat diterima khususnya oleh masyarakat Muslim dan simpatisan Palestina? Apakah karena kekuatan media atau karena kurangnya informasi yang seimbang? Menurut saya memang karena kurang informasi yang seimbang. Karena apa? Media massa tidak memberitakan sesuai fakta. Dan sayangnya juga media massa di Indonesia itu tidak punya kontributor di Israel. Sehingga yang dia ambil adalah berita-berita dari kantor berita yang jelas sekali kebanyakan adalah tidak sesuai fakta juga pemberitaannya. Contoh yang paling sederhana adalah jika mereka mengatakan lembaga-lembaga seperti Amnesty International, Human Rights Watch mengatakan Israel itu apartheid, mereka tidak melihat ke piagam Hamas yang jelas-jelas mengatakan ingin mendirikan negara Palestina dari sungai sampai ke laut. Artinya tidak ada yang namanya Israel. Dari sungai Yordan artinya. Dari sungai Yordan ke laut Mediterania. Nah itu kan udah ini ada di piagam Hamas. Baik yang di piagam Hamas versi tahun 1988 maupun yang sudah direvisi tahun 1997. Nah Fatah juga sama. Karena di piagamnya PLO, dasar berdirinya PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, ini juga jelas-jelas mengatakan satu-satunya cara untuk membebaskan Palestina adalah perjuangan bersenjata. Ini piagam PLO tahun 1968 dan belum diubah sampai hari ini. Jadi yang apartheid itu sebetulnya pihak Palestina. Tapi yang dinarasikan selalu Israel. Gitu ya. Mungkin juga salah satu penyebabnya adalah karena orang Indonesia belum pernah ke sana. Belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina. Jadi belum punya pengalaman. Ini ya.
Jadi berita-berita yang tidak berimbang justru itu yang diambil oleh media Indonesia. Jadi jelas kita kurang informasi yang benar. Iya. Iya. Nah, Bu Monik, berapa kali Anda berkunjung ke Israel dalam pengamatan Ibu langsung di lapangan, baik di Israel maupun wilayah Palestina? Apakah sistem pemerintahan Israel memang bersifat diskriminatif terhadap warga Arab? Iya. Iya. Kalau saya sih ke Israel baru sedikit ya Pak, baru 10 kali. 10 kali, wow. Ini sebetulnya sedikit, karena jauh lebih banyak orang yang sudah pernah ke Israel. Banyak sekali pendeta yang sudah pergi, tour travel apalagi gitu. Betul, ya. Betul. Saya bukan pemilik tour travel. Saya punya teman pendeta sudah 50 kali bolak-balik. Nah itu dia. Tapi saya bersyukurnya di setiap kali saya ke Israel itu saya bisa berjalan sendiri. Tidak selalu dengan tur, dan beberapa kali saya diundang oleh pemerintah Israel sehingga mendapatkan kesempatan pergi ke wilayah yang mungkin tidak semua tur bisa masuk. Nah dari situ saya bisa melihat bagaimana orang Arab bisa menjadi sopir bus kami misalnya. Atau kita bisa melihat pembicara yang diundang oleh pemerintah Israel adalah orang Druze, seorang perempuan Druze, seorang tentara IDF Arab. Druze itu agama ya? Druze ini adalah suku. Oh, suku Druze. Dan juga agama. Dan agamanya Druze juga? Iya, jadi mereka ini adalah satu kelompok minoritas di Israel. Dan di Timur Tengah ini juga mereka cukup sedikit, hanya ada di Suria, di dataran tinggi Golan, di Israel juga, di Israel Utara, dan di Lebanon. Tapi di Israel itu mereka tuh punya 22 komunitas Druze. Cukup banyak, karena mereka menikmati hidup di Israel. Itu keyakinannya seperti apa ya, Bu? Druze ini mirip Islam, tapi mereka lebih mengutamakan Yitro. Yitro dari Alkitab, mertuanya Musa. Iya, jadi mereka meninggikannya adalah Yitro tadi. Buat mereka itu namanya bukan Yitro, tapi Imam Suwaib. Dan ada kuburannya yang didatangi setiap tahun. Dan mereka bisa dibilang loyal juga terhadap Israel. Karena banyak orang Druze yang menjadi anggota dari IDF, tentara Israel. Padahal mereka tidak diwajibkan. Nah, kalau saya lihat yang saat ini mungkin di Indonesia belum pahami, Israel itu memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menjadi apa saja, profesi apa saja. Jadi Anda bisa jadi dokter, Anda bisa jadi anggota Knesset. Saat ini di Knesset yang periode sekarang ada 10 orang Arab. Itu DPR-nya ya? DPR-nya Israel, parlemennya Israel. 10 orang Arab dari 120. Nah, yang menarik, Partai Zionis pun punya perwakilan dari Arab. Selain memang di Israel ada 2 partai Arab. Oh, partai Arab juga ada ya? Ram dan Hadas. Jadi aspirasi politik mereka tersalurkan. Dari 2 juta punya 10 orang. Jadi termasuk lumayan kan? Nah, kalau ditanya apakah saya menilai Israel apartheid, ya menurut saya tentu tidak. Karena ya kalau dia apartheid, jangankan jadi anggota parlemen Knesset, duduk di kafe bareng aja nggak boleh. Nah, saya mau kasih lihat satu foto. Ketika saya minum kopi, saya lihat kok di belakang saya ada cowok pakai kippah, berarti dia orang Yahudi.
Oh iya, yang Sebelah baju kiri putih. saya, iya yang pakai baju putih. Iya. Sebelah kiri saya perempuan muslimah. Iya. Tapi buku yang mereka baca Hmm. tulisannya Ibrani. Oh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan, ini bukan di setting, ini saya lagi nongkrong. Nah, lagi ngopi ya. Ngopi-ngopi cantik gitu ya di Yerusalem. Jadi ini yang saya lihat, dan ini mereka nggak ada rasa, waduh saya dibatasi nih karena Ini saya daerah terlarang. Jadi iya, buktinya mereka bisa ngopi yang sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudinya juga tidak terganggu. Ada orang Arab Palestina di situ. Iya. Nah inilah contoh kecil yang sederhana yang bisa kita lihat. Mereka saling berinteraksi tanpa merasa ada batasan-batasan tertentu ya. Tidak apa ya? Tidak ada larangan untuk kamu Yahudi berarti kamu hanya bisa di sini, dan Arab kamu hanya bisa di sini. Tidak. Iya, iya. Semua sama. Jadi kalau kita lihat bagaimana di Israel ini begitu beragam, Anda harus datang ke sana. Di Yerusalem apalagi. Iya, iya. Itu benar-benar, kalau tadi si pria itu tidak pakai kippah, kita nggak tahu dia orang Yahudi atau bukan. Atau perempuan muslimah itu tidak pakai jilbab, kita nggak tahu dia ini Arab Kristen atau Islam gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menarik, dan lucunya juga di Yerusalem, di kota tua itu ada 4 kawasan. Kawasan Islam, Kristen, Yahudi, dan Armenia. Oh. Tetapi itu bukan berarti, banyak orang yang salah paham. Dipikir Islam hanya untuk Islam, Kristen hanya untuk Kristen, Yahudi hanya untuk Yahudi. Tidak. Ini hanya berdasarkan pembagian, berdasarkan yang paling banyak situs keagamaannya. Oh. Jadi situs keagamaan paling banyak, masjid, ada masjid, ya itu menjadi situs keagamaan, kita bilangnya kawasan Islam. Oh, banyak gereja, kawasan Kristen. Yahudi, karena ada sinagoga terbesar, ya. sinagoga Hurufa di kawasan tersebut. Armenia karena ada 2 gereja milik Ortodoks Armenia. Jadi bukan berarti tidak boleh orang ke situ. Ada yang rumahnya di kawasan Arab, di kawasan Islam, tapi orang Yahudi bisa punya rumah di situ. Oke. Nah ini seperti kayak kalau kita ke Singapura, Bapak Ibu mungkin tahu ada Little India, gitu ya. Ada Chinatown, tapi itu bukan berarti nggak boleh masuk ke sana, boleh. Jadi ya begitulah Israel beragam. Jadi itu gambaran umumnya ya Bu? Iya, betul. Nah, apa perbedaan utama antara sistem apartheid Afrika Selatan dahulu dan situasi Israel hari ini? Apakah sepadan untuk disamakan? Enggak, karena gini, apartheid di Afrika Selatan itu betul-betul parah. Berbeda warna kulit putih, kulit hitam. Kulit putih melarang kulit hitam duduk di restoran yang sama. Tidak boleh masuk ke sekolah yang sama. Tidak boleh bekerja di tempat yang sama. Sementara di Israel tidak terjadi seperti itu. Di Israel ada sekolah, misal sekolah Yahudi. Orang tua yang ingin anaknya di sekolah Yahudi akan memilih itu. Di sekolah sama juga Palestina, Arab. Sekolah Arab doang, ada juga. Tapi yang paling mahal justru di sekolah campuran. Karena semua orang tua pingin anaknya bisa berbaur, bisa 2 bahasa, Ibrani sama Arab. Karena kalau di sekolah Yahudi bahasanya Ibrani tok. Di sekolah Arab bahasanya Arab tok. Jadi teman saya waktu itu bilang, aduh Mon, saya pingin anak saya sekolahnya di sini mahal banget. Dan antri. Oh gitu. Karena peminatnya banyak. Akhirnya terpaksa dia memasukkan anaknya ke sekolah internasional. Karena alasan tadi. Dan kalau kita lihat juga di Israel, kalau bekerja mungkin orang-orang yang
Arab tapi bukan warga negara Israel, orang-orang residen, orang-orang yang bisa tinggal di Yerusalem. Waktu Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania dari tahun 1948 sampai 1967, itu orang-orang Yordania. Orang-orang Arab Yordania yang notabene adalah orang Beduin. Nah, mereka ketika akhirnya Israel merebut Yerusalem Timur, mereka nggak mau ikut ke Yordania. Mereka tetap bertahan di Israel. Dan Israel memberikan kepada mereka hak tinggal. Diberikan residen. Di Yerusalem status Timur. Residen permanen. Nah, mereka itu saja bisa bekerja. Bisa mendapatkan akses kesehatan. Apalagi warga negara. Gitu ya. Nah, karena kehidupan atau bisa dibilang fasilitas yang disediakan sebagai warga negara Israel itu memadai, makanya jumlah peminat untuk menjadi warga negara Israel itu tiap tahun bertambah dari kalangan Arab Palestina. Iya, nah ini berikut nih pertanyaan ini nyambung dengan penjelasan Ibu. Banyak orang mengira warga Arab di Israel itu hidupnya tertindas. Padahal mereka memiliki hak pilih, bisa jadi anggota parlemen, jadi hakim, bahkan tentara. Bisa dijelaskan, Bu, bagaimana sebenarnya kehidupan warga Arab di dalam negara Israel? Kalau tadi Ibu cerita tentang warga Yordania, setelah dikuasai wilayahnya, mereka tetap tinggal di sana dan dapat hak-hak yang baik. Ya. Jadi warga negara Israel dari etnis Arab, mereka tidak diwajibkan menjadi anggota IDF. Tidak wajib untuk wajib militer. Sementara orang Yahudi wajib militer. Laki-laki 3 tahun, perempuan 2 tahun. Kenapa? Karena mereka tahu jika mereka masuk ke IDF, ke militer Israel, mereka akan berhadapan dengan orang Palestina yang notabene saudara-saudara mereka. Itu pemikiran yang menurut saya sangat etis, yang sangat bagus diambil oleh Israel. Tetapi jangan salah, banyak orang Arab yang secara sukarela mau menjadi IDF. Secara sadar mereka memilih menjadi IDF. Tentara Israel. Wow. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini negara saya. Kalau ini tidak ada, Israel tidak ada, saya juga nggak punya negara. Nah, itu satu. Yang menarik lagi, mungkin Bapak Ibu penonton Diaspora TV belum tahu, di Israel komunitas Arab itu punya kota atau wilayah itu ada 163. Di Israel yang sekecil itu. Iya, 163 wilayah. 163 daerah di Israel terdiri dari 13 kota. Mungkin jangan bayangin kota besar. Ini kayak kota kecil lah di Jawa gitu ya, banyak kota-kota kecil. Nah, itulah komunitas Arab. Komunitas Arab. 163 itu ada 13 kota. Kota yang paling banyak orang Arabnya adalah di Rahat. Rahat. Bukan Nasaret ya? Nasaret nomor 2. Oh iya, karena saya ke Nasaret lihat Arab semua kan? Arab semua yang punya toko-toko juga. Iya, betul. Di jalan-jalan semua. Betul. Oh, itu nomor 2. Nomor 2. Ya. Dan dibilang Nasaret itu sebagai ibu kotanya Arab Israel. Oh. Saking banyaknya orang Arab. Ya. Jadi Bapak Ibu, Nasaret sekarang bukan mayoritas Yahudi, bukan mayoritas Kristen, meskipun itu kotanya Yesus. Walaupun ada gereja besar ada gereja di sana. besar di sana. Jadi dulu masa Yesus, Nasaret itu jumlah orangnya hanya 400. Yahudi semua ya tentu ya. Sekarang jumlah orang di Nasaret 78.000 Arab. Iya, iya. Nah, di Rahat ini sekitar 80.000. Rahat ini kota orang Beduin di Negev. Oh, Negev. Kota campurannya seperti apa? Ada Jaffa. Jaffa itu apa? Yope.
yang ada di Alkitab kita. Tempat Petrus membangkitkan Dorcas atau Tabita. Tempat Yunus naik kapal ke Niniwe. Itu dia mix. Lalu ada Akko. Akko ini kota yang terkenal dengan kisah perang salib. Oh, kota Akko. Akko di Israel. Karena Napoleon gagal merebut Yerusalem, hanya sampai di Akko. Oh. Nah, yang mix juga, yang kota campuran adalah Haifa. Tetapi kota yang bisa dibilang mayoritas Arab selain tadi ya Rahat, Nazaret, itu ada yang namanya Lod, Lod. Oh, Lod. Nah, ini kota yang juga mayoritas Arab. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi sebelumnya saya sudah singgung bahwa orang Druze ada 22 komunitas. Nah, ternyata Arab lebih banyak lagi, 163. Jadi betul-betul ini sebetulnya signifikan ya. Karena kalau kita lihat dari jumlah penduduknya Israel kan sedikit. Hanya 10 juta paling banyak. Oke, baik Bu. Apakah warga non-Yahudi mendapatkan akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik? Kalau saya pernah punya pengalaman naik taksi, saya tanya, karena saya lihat pengemudinya orang Arab. Saya tanya, kamu ini warga negara Israel? Oh bukan, saya hanya penduduk katanya, penduduk Yerusalem. Gimana kesehatan kamu? Mahal nggak? Dia bilang, oh enggak, saya cukup bayar asuransi. Jadi di Israel itu ada asuransi kayak kita mungkin namanya BPJS. Nah itu wajib dimiliki oleh semua warga. Bayarnya sama kayak kita di Indonesia, ada iuran-iurannya, kelas-kelasnya. Tapi layanannya yang menarik bedanya dengan Indonesia nih, semuanya sama. Meskipun dia bayarannya lebih mahal, dengan yang bayarannya lebih rendah, atau bayaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini enggak layanannya tapi sama, bayarnya beda. Tapi layanannya harus sama. Jadi enggak dibedain, oh ini layanan VIP, VVIP, enggak ya. Nah terus yang menarik, ini kita ngomongin Arab ya. Dan tentu mayoritasnya adalah orang Muslim, beragama Islam. Nah di Israel itu sangat mengupayakan kesetaraan juga buat perempuan. Sehingga ada larangan poligami dan pernikahan anak. Jadi Bapak Ibu semua, Indonesia aja belum ada kali ya. Iya, boleh lebih dari satu ya. Iya. Nah istrinya. Di Israel itu ada larangan poligami. Dan mereka itu punya akses. Jadi setiap, mungkin yang paling menarik saya ceritakan tentang pernikahan ya. Di sana tuh nggak ada kayak catatan sipil. Jadi pernikahan itu ya institusi berdasarkan agama. Jadi artinya apa? Ya, ada lembaga yang melayani pernikahan Islam. Dan juga Kristen. Nah, jadi nggak bisa kita bilang apartheid kalau tersedia lembaga-lembaga tersebut. Karena apa? Itu semuanya kan resmi ya, secara negara resmi. Diatur oleh pemerintah. Diatur oleh pemerintah. Nah, apakah benar warga Kristen Muslim dan Druze di Israel bisa menjalankan ibadah dengan bebas tanpa intimidasi negara? Nah, kalau kebebasan beragama itu dijamin di basic laws namanya, hukum dasarnya Israel. Israel itu nggak ada undang-undang dasar, adanya hukum dasar. Di sini dikatakan Israel sebagai negara Yahudi, tetapi ada kesetaraan sosial dan politik penuh bagi semua warga negara tanpa memandang afiliasi agama. Jadi ada pengakuan bahwa ini adalah negara Yahudi
tapi tidak memandang afiliasi agama. Kemudian di deklarasi kemerdekaan tahun 1948 juga menjamin kebebasan beragama bagi semua orang tanpa memandang agama. Dikatakan di sini, negara Israel akan menjamin kebebasan beragama, hati nurani, bahasa, pendidikan, dan budaya, akan menjaga tempat-tempat suci semua agama, dan akan setia pada prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi di sini ada basic laws, ada deklarasi kemerdekaan, dan pada tahun 1992 Knesset mengesahkan Undang-Undang Dasar tentang martabat dan kebebasan manusia. Jadi di sini dikatakan undang-undang ini mengakui martabat termasuk tentu saja orang Arab karena semua manusia. Jadi kalau dilihat di Israel itu termasuk sebetulnya sesungguhnya relatif bebas. Karena tidak ada yang namanya pelarangan jilbab. Walaupun dia negara Yahudi. Sementara kalau misal di Prancis, mungkin pernah kita dengar pelarangan menggunakan simbol agama. Tapi di ini enggak, di Israel enggak. Jadi orang mau pakai salib bisa, mau pakai jilbab bisa, dan sebagainya. Dan juga mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk orang Kristen nih, di Israel bisa dibilang mungkin mengakui ada 10 denominasi Kristen. Hanya 10. Ini pengakuan ini untuk tadi pernikahan, pengurusan seperti itu hanya tersedia untuk 10 denominasi. Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Katolik Roma, Ortodoks Armenia, Katolik Armenia, Maronit, Ortodoks Suria, Katolik Suria, Katolik Kaldea, dan Anglikan. Jadi Injili, Pentakosta, Reform belum ada. Betul, betul. Jadi ini baru gereja-gereja Ortodoks dan Katolik. Gereja-gereja yang Maronit, umurnya sudah tua sekali ya. Gereja generasi awal. Dan gereja-gerejanya juga pantesan. Di sana adalah gereja-gereja yang dimiliki oleh aliran-aliran ini. Kebanyakan aliran-aliran ini, betul. Iya, betul. Oke, Bu Monik, di media sosial terutama di kalangan pro-Palestina kadang beredar tuduhan bahwa Israel membatasi kelahiran warga Arab atau non-Yahudi sebagai bagian dari kebijakan diskriminatif atau Yehudisasi. Apakah tuduhan ini punya dasar faktanya? Dan bagaimana sebenarnya kebijakan Israel terhadap hak-hak dasar seperti kelahiran, keluarga, dan kehidupan warganya yang non-Yahudi? Kalau dibilang membatasi kelahiran, sebetulnya tidak. Karena populasi Arab di Israel itu semakin meningkat. Demikian juga populasi orang Palestina ya. Jadi tidak menyusut, tidak mengecil, tapi bertambah terus. Ada berita yang menyebutkan tingkat kelahiran dari seorang perempuan di Israel itu lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang jumlahnya ada 38 negara. Israel lebih tinggi dari rata-rata negara ini. Nah, kalau dibandingkan tingkat kesuburan di wanita Arab nih di Israel itu sekitar 3. Artinya 3 anak per wanita. Jadi seorang ibu bisa melahirkan 3 anak. Gitu ya. Sementara di Yordania itu hanya 2. Negara tetangganya Negara Israel. tetangga. Iran itu 1,9, Arab Saudi 1,8, Mesir 2,6. Artinya tetap lebih tinggi Israel. Arab Israel.
Uni Emirat Arab bahkan lebih rendah, 1,6. Jadi seorang perempuan itu nggak mungkin melahirkan ada yang 2, ada yang 1 gitu maksudnya. Jadi nggak banyak anak, tapi di Arab Israel itu lumayan ada 3. Yang paling tinggi itu angka kelahirannya itu justru di Irak. Irak tuh lebih banyak daripada Arab Israel. Meski keadaan Arab Israel itu bagus, sayangnya tingkat kriminalitasnya tinggi. Oh ya? Jadi honor killing misalnya, pembunuhan karena nama baik keluarga. Misal seorang anak perempuan pacaran dengan seorang pria yang tidak disetujui oleh keluarganya, lalu si perempuan dibunuh. Itu masih ada di kalangan itu. Juga masih terjadi pertikaian keluarga yang ngerinya itu sampai bunuh-bunuhan. Dan bunuh-bunuhannya itu bisa sampai pasang bom. Jadi kalau ada kejadian, polisi tuh harus ngecek ini kriminal atau terorisme. Jadi nambah kerjaan, Pak. Karena memang tingkat kriminalitas di kalangan Arab Israel itu tinggi. Jadi Arab dengan Arab loh. Nah, tadi saya kan sebutkan ya, ada 163 wilayah Arab di Israel. Ada 13 kota. 13 kota, ini kota-kota kecil ya Bapak Ibu, bukan kota besar. Di 13 tempat ini masing-masing punya jawaranya. Inilah yang bikin jadinya tegang. Dari kota A dengan kota B bentrok, udah masalah. Nggak akrab ya? Nggak akur. Makanya aneh ya, Arab, ya, padahal sesama Arab. Makanya orang Yahudi ini, pemerintah Israel ini sebenarnya pusing. Polisi Israel lah terutama pusing. Karena kriminalitasnya itu udah semakin mengerikan dan membahayakan keamanan dalam negeri Israel. Gitu. Gitu ya. Akhirnya sekarang wacananya melibatkan Sinbad. Sinbad ini Badan Negara Urusan Keamanan Internal. Kayak kita Indonesia BIN misalnya. Gitu. Jadi mau melibatkan ini. Nah sementara sebenarnya Sinbad harusnya ngurusin kelompok-kelompok teror di sekitar Israel. Ini malah ngurusin keluarga A berantem sama keluarga B. Nah itu memang problem di Israel. Iya. Padahal dikasih hak-hak yang sama dengan orang Yahudi ya. Tapi malah mereka persaingan antar mereka sendiri. Lebih ke sebetulnya karena keluarga itu lebih ke harkat dan martabat, kehormatan keluarga, lebih seperti itu sih Pak. Jadi ego sebuah keluarga nggak bisa kalau dia ada keluarganya kayak mafia gitu kali ya. Kalau keluarganya dia meninggal, maka dia harus balas dendam. Jadi kayak bola muter nggak habis-habis itu. Seperti itu. Iya. Nah, Bu Monik, banyak laporan HAM menyebut di wilayah tepi barat ada 2 sistem hukum. Hukum sipil untuk pemukim Yahudi dan hukum militer untuk warga Palestina. Bukankah ini bentuk diskriminasi yang nyata, Bu? Jadi gini, hukum yang diterapkan di Israel ya tentu saja hukum Israel. Khususnya di Yudea dan Samaria karena ada 3 wilayah A dan B buat Palestina, C untuk Israel, maka area C itu ya tentu saja ada hukum Israel. Gitu ya. A dan B, A khusus Palestina dijaga oleh pengamanan dari Palestina. Karena Palestina belum punya yang namanya tentara resmi ya. Sementara area B itu dijaga kewenangannya Palestina tapi dijaga oleh tentara Israel. Nah, jadi memang ini agak sedikit membingungkan ya, agak sedikit membuat orang mempertanyakan kenapa ada perbedaan. Tapi kita kembali lagi, Israel dan Palestina itu adalah 2 entitas yang berbeda.
Jadi orang dari Israel nggak boleh nyelonong masuk ke wilayah orang Palestina. Yeah. Orang Palestina juga sama, nggak bisa masuk ke wilayah Yahudi. Israel. Yeah. Makanya ada hukum di Israel, orang Israel dilarang masuk ke daerah A. Dan itu di setiap tempat akan ada rambu tulisan merah dalam bahasa Inggris, Ibrani, untuk melarang mereka masuk ke daerah Palestina. Jadi nggak ada alasan mau kunjungin saudara, mau kunjungin pacar, nggak bisa. Oh, jadi pokoknya Masuk, dilarang. Iya, resiko tanggung sendiri. Jadi kalau dibilang ada hukum militer, sebetulnya tidak. Karena apa? Karena Israel juga nggak ngurusin wilayah ini. Israel akan sibuk ngurusin wilayah Palestina kalau ada kejadian teror. Karena mereka harus memburu si pelaku teror di wilayah itu. Yang lari ke wilayah wilayah tersebut. Jadi sebetulnya secara hukum jelas hukumnya ya Israel berwenang di situ. Dan pada saat jabat tangan Oslo, kesepakatan Oslo terjadi tahun 1993, Palestina mengakui Israel sebagai negara. Oh. Gitu ya. Oh gitu. Karena kan mereka sudah jabat tangan. Tetapi si Yasser Arafat yang tidak menaati klausul bahwa mereka mengakui Israel sebagai negara dan damai. Damainya nggak terwujud dengan adanya kelompok-kelompok teror yang ada di wilayah Palestina tadi. Akibatnya apa? Akibatnya kita sering mendengar berita tentang Israel masuk ke wilayah Palestina. Bilangnya menyerang, padahal ya ini kalau ada penjahat dan mau melakukan teror, mereka akan proaktif. Sebelum kejadian mereka akan ambil dulu orangnya. Oh gitu ya. Kalau enggak udah berapa banyak kejadian teror yang terjadi. Nah, lalu ada checkpoint, tembok pemisah yang tinggi itu, dan sistem izin yang ketat yang disebut-sebut sebagai bentuk kontrol total atas warga Palestina. Nah, bagaimana penjelasan Ibu untuk kebijakan ini? Checkpoint itu karena Israel dan Palestina dua entitas yang berbeda. Sebelum terjadinya intifada tidak ada checkpoint. Tetapi karena intifada kedua tahun 2000 sampai 2005, 1.000 orang Israel tewas karena teror, maka Israel membangun checkpoint. Orang tidak bisa lagi lewat dengan bebas. Harus diperiksa identitasnya. Sama ketika Bapak Ibu juga mungkin yang di wilayah perbatasan di Kalimantan, mau dari Entikong, mau ke Malaysia, Kucing, ke Malaysia, Anda harus mengeluarkan paspor diperiksa. Sama, itu juga berlaku di Israel. Tentara Israel wajib memeriksa orang Palestina yang masuk ke Israel. Kita, turis dari Indonesia, mau keluar dari Yerusalem, mau masuk ke Yerusalem, pasti diperiksa. Ditanya, ini busnya isinya siapa, orang mana. Mungkin dia akan random cek, minta paspor untuk dicek. Benar nggak nih turis Indonesia? Nah, perlu diketahui Yudea dan Samaria itu luasnya sekitar 5.700 km persegi. Lumayan, 5.700. Panjang jalan di area C saja, area wilayah Yahudi nih, 1.600 km. Jadi Pak, harus dijaga kan? Betul. Untuk melindungi warga negara Israel. Tapi karena perbatasan antara Palestina dan Israelnya mepet, jadi kalau dia jagain orang Israel, orang Palestinanya mungkin merasa, kok ini tentara jaga depan rumah saya sih, deket gitu loh. Jadi memang agak
agak menegangkan, tapi kalau tidak dijaga, ada data tahun Juni 2022 sampai Januari 2023 terjadi 310 penembakan dari Palestina ke arah Israel. Oh, wow. Jadi Bapak Ibu, keamanan sangat rawan. Yeah. Itu penembakan doang, belum teror yang lain. Molotov misalnya, stabbing, car ramming, penabrakan dengan sengaja dan sebagainya. Yeah. Jadi nggak mungkin. Nah, jumlah checkpoint itu sebetulnya tidak lebih dari 40. Padahal luas wilayah 5.700. Yeah. Nah, jumlah titik penyeberangan, jadi kalau orang dari Palestina mau masuk ke wilayah Israel, mereka akan melalui penyeberangan. Itu jumlahnya ada 16 titik penyeberangan. 14 di Yudea dan Samaria, dan 2 di Gaza, yakni di Erez dan Kerem Shalom. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang ini apartheid, ini adalah tindakan normal sebuah negara. Iya. Untuk menjaga dan melindungi warganya. Untuk menjaga dan melindungi warganya, dan ini standar prosedur biasa. Iya. Kalau orang dari warga negara lain mau masuk ke wilayah Israel. Nah, mungkin sebagai perbandingan, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, pembatas antara Israel dan Palestina itu sepanjang 712 km. Tapi yang tembok itu 70 km saja. Oh. Jadi dari 712 yang tembok itu 70 kilo. Sisanya pagar biasa yang dengan mudah dijebol. Israel dan Gaza itu hanya 65 km pagar pembatas. Makanya terjadi Oktober 7 karena hanya pagar biasa, bukan tembok tinggi yang dilengkapi dengan berbagai alat. Hanya ada alat sensor gerak. Lalu pembatas antara Israel dan Yordania itu 425 kilo. Sementara pembatas antara Israel dan Mesir itu 245 km. Artinya Israel menerapkan standar yang normal, sama seperti ketika Israel menerapkan pagar pembatas antara Israel dengan Yordania atau Israel dengan Mesir. Nah, jika Israel sendiri menganggap sistem ini sebagai langkah perlindungan keamanan nasional, sejauh mana hal ini bisa dibenarkan secara etis dan moral? Jika kita tidak menyebut ini sebagai apartheid, apa istilah atau kerangka penjelasan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks? Dan yang lebih penting, apa solusi realistis yang bisa dilakukan Israel agar sistem ini tidak terus dipersepsi sebagai bentuk penindasan, khususnya oleh dunia Muslim dan simpatisan Palestina? Mungkin jawabannya gini, 0 terorisme maka 0 checkpoint. Iya. Kalau banyak tindakan kekerasan, ya tentu malah Israel berpikir kami harus menambah checkpoint. Karena banyak kasus. Ya, itu tadi data 310 penembakan aja dari Juni 2022 ke Januari 2000, artinya 6 bulan. Nah, sementara ini data lain lagi adalah teroris Palestina menargetkan orang Yahudi di Yudea dan Samaria setidaknya 6.343 kali pada tahun 2024. 6.000 Bapak Ibu, bayangin. Kita setahun aja tuh udah berapa hari? 365 hari. Ini data dari mana? LSM, Penyelamat Tanpa Batas, Hatzalah. Mereka naik motor warnanya orange. Jadi mereka first responder. Jadi tanggap darurat, gitu ya. Kayak PMI, tapi mereka ini khusus untuk kalau terjadi
kedaruratan. Makanya mereka punya data ini karena apa? Karena banyak banget, entah itu benjol karena batu doang, ditimpuk batu ya lagi nyetir, atau ditembak, atau kareming. Bayangin 6.343 kali. Jadi kan ini udah nggak normal. Iya, betul. Udah nggak normal karena 1 tahun aja 365 hari. Ini frekuensi kekerasannya terlalu tinggi. Iya. Nah, pertanyaan ini sudah pernah kami tanyakan kepada Bu Monik. Banyak pihak menuduh Israel sebagai penjajah tanah Palestina. Namun secara sejarah dan legal, apa dasar keberadaan Israel di tanah itu? Pertama tentu jelas dari Alkitab kita tahu bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian. Kalau bukan tanah perjanjian, mungkin orang Israel tidak akan seposesif sekarang. Pasti mereka akan oke daripada saya dibunuh-bunuhin terus anak saya pindah aja ke Amerika. Mereka tentu bisa lebih punya kehidupan. Tapi karena tanah perjanjian maka mereka sangat posesif. Dan orang Israel memang juga sangat terkoneksi dengan tanah tersebut karena seluruh, kalau Bapak Ibu baca, orang Yahudi itu akan membaca kitab Taurat itu setiap Sabat. Kalau udah selesai diulang lagi. Jadi ngelotok banget itu tentang tanah perjanjian di kehidupan mereka. Yang kedua itu tadi dari sisi Alkitab. Yang kedua dari sisi sejarah Israel, jelas dulu lokasi kerajaan Israel ada di situ. Lokasinya nggak pindah, nggak berubah, tapi mengecil. Kalau kita lihat ada perbedaan dengan batas wilayah, ya mungkin sekarang kalau secara logika kalau mau sama seperti dengan kerajaan Israel, mungkin lebih luas lagi. Iya, betul. Seperti itu. Itu yang kedua. Secara legal, tentu saja kita rujukannya kembali lagi ke PBB. PBB yang memberikan resolusi 181 sehingga Israel berdiri sebagai negara. Karena ada 33 negara yang setuju tanah itu dibagi dan Israel menerima. Orang Arab Palestina tidak menerima. Sehingga mereka tidak punya negara. Jadi bukan salah Israel. Tapi salah 13 negara Arab yang menolak kehadiran negara Palestina pada tahun 1947. Jadi bukan ujuk-ujuk kalau orang bilang ya. Iya. Israel tiba-tiba menempati tanah di situ. Enggak bisa juga. Karena waktu itu kan dalam keadaan mandat Inggris. Ada mandat Inggris sehingga kekuasaannya masih Inggris gitu loh. Nggak bisa Israel yang mengambil. Nah, apakah benar bangsa Palestina sebagai negara belum pernah eksis secara resmi sebelum berdirinya negara Israel tahun 1948? Sejauh ini dari rujukan yang ada tidak pernah ada yang menyebutkan pernah berdiri negara Palestina atau mungkin hanya sekedar kewilayahan ya. Independen pun belum pernah ada. Oh gitu ya. Apalagi ini Palestinanya Arab. Kalau dulu memang ada Filistin menempati daerah di sepanjang Laut Mediterania. Tapi itu orang Yunani dari Pulau Kreta atau Kaftor di Alkitab kita. Jadi bukan orang Arab, berbeda Arab dan Yunani. Nah, apakah juga benar bahwa warga Yahudi yang justru lebih dulu diusir dari tanah itu sejak zaman Romawi dan baru kembali melalui proses panjang legal dan diplomatik? Orang Yahudi terusir terakhir kali pada tahun 70 Masehi di masa Romawi. Yerusalem dihancurkan. Betul, Yerusalem dihancurkan, Bait Suci diruntuhkan, sehingga orang Yahudi ini melarikan diri. Ada yang menyingkir ke Timur Tengah, ada yang menyingkir ke Afrika, ada yang menyingkir ke wilayah dari Yerusalem, larinya ke Galilea, larinya ke daerah selain Yerusalem. Tetapi yang jelas adalah
mereka yang diperbudak ke Roma itu sekitar 97.000 orang. Mereka inilah yang kemudian akhirnya terdiaspora ke Eropa juga. Nah dari sana menuju ke Jerman, menuju ke Perancis, dan menyebar sedemikian luas. Dan banyak akhirnya orang Yahudi di Eropa. Jadi kalau ditanya sekarang ini, jadi orang Yahudi aslinya dari mana? Ya tentu saja tetap dari tanah perjanjian, dari Israel. Banyak yang bilang enggak, orang Yahudi itu dari Eropa. Iya, mereka tersingkir ke Eropa, tapi mereka bukan orang asli sana. Mereka tersingkir karena Romawi yang menguasai tanah mereka itu menghancurkan kota mereka, sehingga mereka harus melarikan diri. Terima kasih penjelasan Ibu mengenai bangsa Yahudi yang terserak ini. Nah, apa yang tidak diberitakan oleh media internasional dan media nasional soal relasi antara Israel dan warga Arab Palestina di lapangan? Menurut Bu Monik, mengapa banyak pemberitaan yang tidak berimbang mengenai Israel oleh media internasional dan nasional? Ya, kalau ditanya apa yang mungkin tidak diberitakan, hal-hal yang positif yang dilakukan Israel itulah yang tidak diberitakan oleh banyak media. Hal positifnya seperti apa? Misal ketika saya bersama dengan rombongan undangan dari pemerintah Israel, kami diajak ke sebuah kibuts di perbatasan Gaza. Ini kejadian sebelum 7 Oktober 2023. Ada seorang ibu yang mengajari PAUD ke anak-anak Gaza. Jadi ini sesuatu orang Yahudi yang secara volunteer mengajari baca tulis kepada anak-anak Gaza. Kemudian ini dari kibuts Nirim. Kemudian di kibuts Nir Yitzhak, saya ketemu dengan bapak-bapak yang menceritakan bagaimana dia selalu menjemput orang Gaza yang sakit di perbatasan dan mengantar ke rumah sakit di Israel. Ini dilakukan tiap hari. Karena dia sudah menikmati usia tua ya, jadi tidak ada kegiatan. Jadi bisa dibayangin ini baru dari satu orang, dari satu kibuts gitu. Padahal begitu banyak kibuts yang ada di Israel dan umumnya mereka melakukan hal yang sama. Karena jalur Gaza itu kan memanjang ya, jadi mungkin ada yang aksesnya lebih dekat ke A, ada yang aksesnya lebih dekat ke B, misalnya seperti itu ya. Jadi atau mereka ya hanya karena ada penyeberangannya hanya 2, jadi mereka selalu datang ke penyeberangan yang sama. Tapi intinya adalah kebaikan atau sisi positif Israel itu jarang diungkap oleh media massa. Kenapa media massa tidak melakukan hal ini? Mungkin takut diboikot ya Pak. Karena apa? Karena pembaca atau penonton mereka adalah orang-orang yang hanya ingin mendengar yang jelek tentang Israel, bukan yang positif. Jadi memang persoalannya di situ. Di Imamat 19 ayat 33 sampai 34 mengajarkan Israel kuno untuk memperlakukan orang asing seperti warga sendiri. Apakah prinsip ini masih hidup di dalam semangat bangsa Israel modern, Bu Monik? Nah, selain di Imamat ada juga di Keluaran 23 ayat 9. Bapak Ibu bisa lihat di sini ditulis orang asing janganlah kamu tekan. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi secara tidak langsung ketika orang Yahudi mau memperlakukan orang Palestina. Mereka tahu bahwa inilah orang asing itu. Bukan bangsaku. Tapi ya kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Kasihi. Gitu ya, seperti dirimu sendiri. Dan implementasinya ya jelas ya. Mereka seperti yang tadi saya sudah sampaikan, orang-orang Yordania, orang-orang yang dulu tinggal di Yerusalem Timur,
itu tidak dipaksa kembali ke Yordania. Yeah. Tidak terusir dari Yerusalem meskipun Yerusalem sudah berada di bawah kewenangan dari Israel. Menurut saya ini positif. Karena Israel punya hak loh mengusir. Betul. Tapi ini enggak loh, mereka menanggung orang-orang yang ada di Yerusalem Timur itu. Dengan segala problem mereka ya. Kan pasti kan kita harus mikirin juga dong tempat tinggal. Terus fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, urusan sampah dibuang kemana aja juga pasti akan jadi urusan Israel. Nah jadi menurut saya ini salah satu contoh aja tentang Yerusalem Timur. Ini contoh yang membuktikan bahwa bangsa Israel sebenarnya peduli dengan orang asing. Orang asing, iya. Nah, kisah Petrus dan Kornelius di Kisah Para Rasul pasal 10 menunjukkan bahwa Tuhan menghancurkan tembok etnis dan agama. Apa pelajaran ini relevan untuk menyikapi konflik Israel-Palestina? Tentu saja relevan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 2, Bapak Ibu kita akan lihat bahwa si Kornelius meskipun dia orang non-Yahudi, orang Romawi ya Kornelius ini, tetapi ia orang yang saleh. Artinya dia orang benar. Ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Artinya dia sudah kenal Tuhannya Israel. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi si Kornelius yang disampaikan di Kisah Para Rasul 10 ini adalah orang Romawi yang sudah mengenal kebenaran dan sudah menyembah Allahnya. Orang Israel. Tetapi Petrus kenapa disuruh datang ke situ? Karena dia belum terima Roh Kudus. Makanya pada saat itu akhirnya Kornelius dibaptis Roh Kudus. Artinya kalau saya lihat orang kita ini pertama kita harus menemukan kebenaran dulu. Yakni iman kepada Yesus Kristus. Kita harus punya Roh Kudus dulu. Baru habis itu kita bisa memahami bahwa memang Tuhan itu ingin menjadikan semua bangsa murid, termasuk juga orang Yahudi dan orang Palestina. Dan kalau ditanya konteksnya dengan konflik Israel dan Palestina, kita sebagai orang non-Yahudi, bukan bangsa Israel, kita harus bersikap seperti Rut. Rut adalah orang Moab, bukan penyembah Allah Israel. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu semua, Rut mengatakan kepada Naomi, mertuanya, Allahmu adalah Allahku. Kita harus seperti itu Bapak Ibu. Orang Palestina pun harus seperti itu. Timbal balik ya. Harus Tuhanmu ya Tuhanku. Ini ada di Alkitab gitu loh. Dan Tuhan mau memang semua bangsa itu mengenal kebenaran. Yang Tuhan mau juga adalah semua bangsa di dunia, apapun etnisitasnya, menyembah Allah Israel. Itu nggak bisa kita bilang, oh nggak bisa kita maunya menyembah Allah yang lain. Nggak bisa, adanya di sini di Alkitab gitu ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel atau Allah Yakub. Dan Mesias yang akan datang sebagai Raja itu ya Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sikap hati kita seperti Rut. Walau kita mengasihi orang Palestina, tetap kita sikap hatinya seperti Rut. Dan orang Palestina pun harus punya sikap hati seperti Rut. Iya, baik. Bu Monik, bagaimana seharusnya orang Kristen, termasuk yang cinta Palestina, bisa bersikap adil, penuh kasih, tanpa membenci Israel atau mendukung kebohongan politik? Buat orang Kristen yang mencintai Palestina. Kalau kita benar-benar mencintai Palestina, maka kita harus membebaskan mereka dari kekerasan dan teror.
Karena inilah yang menjadi akar problem yang dihadapi masyarakat Palestina. Kalau mereka dijauhkan dari kekerasan dan terorisme, maka secara tidak langsung mereka udah merdeka dari satu hal. Baru kemudian step berikutnya mereka bisa menjadi orang yang cinta damai. Tapi kalau mereka masih hidup di dalam kultur yang maunya membunuh, mengglorifikasi kematian dengan konsep-konsep jihad dan sebagainya, tentu susah. Dan kalau masih ada indoktrinasi yang mengatakan bahwa membunuh orang Yahudi itu adalah mendapatkan upah sekian, mendapatkan pahala sekian, mendapatkan apalah segala macam, itu susah akan terjadi damai. Betul. Dan kita orang Kristen jadinya hanya berbui-bui aja ngomong, tanpa ada betul-betul ada ayat di Alkitab yang merebut mereka dari api ya. Nah, pertama apinya itu ya kekerasan dan teror. Baru setelah mereka diangkat, baru kita bisa memperkenalkan kepada kebenaran. Bagaimana misalnya kalau dibalik? Mereka diperkenalkan kebenaran dulu, baru dilepaskan. Bisa juga. Bisa juga. Tapi ngebayang nggak Bapak Ibu jadi penginjil di Palestina? Susah pastinya. Resikonya sangat besar. Mereka sangat akrab dengan kekerasan. Betul, itu dia. Ya. Nah, menurut Ibu Monik, apa solusi yang benar-benar realistis dan damai yang bisa menyentuh kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina? Solusinya kan selama ini Palestina mau punya negara dengan ibu kota Yerusalem, dan tanahnya itu adalah seluruhnya tanah milik mereka. Bukan ada negara Israel. Jika mereka masih berpikiran seperti ini, maka tidak akan terjadi perdamaian. Dan Alkitab memberikan kita petunjuk bahwa memang itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena dikatakan di sini di Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang ada yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, Bapak Ibu, kota suci di sini tentu saja merujuknya pada Yerusalem. Bukan Mekah, bukan Roma, bukan Vatikan, bukan tempat-tempat yang lain di dunia. Jadi akan ada masanya di mana kita akan melihat bait suci kembali berdiri, dan kita akan melihat akhirnya kota suci itu dikuasai selama 42 bulan. Yerusalem dikuasai selama 42 bulan. Dan apakah ini berarti iman Kristen jadi gugur, jadi hancur karena melihat Yerusalem itu dikuasai? Tidak, justru kita lihat, oh ya, Alkitab benar. Karena sudah ditulis, sudah dinubuatkan. Kita hanya tinggal menunggu penggenapannya. Apakah penggenapannya ini berarti dengan kehadiran negara Palestina dan akhirnya merebut Yerusalem? Bisa jadi. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada di Alkitab. Cuma kita tidak dikasih tahu kapan waktunya. Yang jelas saja dikatakan waktunya yang dikuasai adalah 42 bulan. Ini pertanyaan terakhir, Bu Monik. Sebagai orang percaya, apa yang bisa kita doakan dan lakukan secara nyata agar damai Tuhan dinyatakan di Timur Tengah? Bukan lewat politik, tapi lewat hati yang mau diubahkan. Pertama, tentu kita berdoa untuk kita di Indonesia dulu. Agar kita orang Kristen di Indonesia betul-betul mengerti Alkitab kita. Sebenarnya Tuhan mau apa sih dengan bangsa Israel? Gitu ya. Kita minta pengertian
kita minta Tuhan mewahyukan kepada kita masing-masing. Dan Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu yang akan menyuarakan apa yang Tuhan kasih itu. Jadi hati kita diubah dulu nih, jadi tanah yang subur dulu nih. Kalau belum apa-apa kita masih hatinya keras, dengar kebenaran yang disampaikan pasti akan ditolak-tolak terus, benar nggak Pak? Orang Kristen banyak sekali yang salah paham tentang Israel. Karena itu saran saya, sebelum kita menjangkau orang lain, orang sesama bangsa Indonesia, non-Kristen mungkin, kita belajar dulu kebenaran Israel di Alkitab seperti apa. Kenapa Tuhan bikin ada Israel? Kenapa ada Israel, ada bangsa-bangsa? Kenapa ada orang Yahudi dan ada non-Yahudi? Kenapa harus ada kerajaan Israel dan nyambung lagi kenapa harus ada raja dari suku Yehuda? Kita bisa elaborasi lagi kenapa harus ada Yerusalem. Kenapa Yerusalem penting, signifikan? Itu nyambung lagi nanti ke akhir zaman. Kenapa sih ada perang? Oh, itu nggak mengejutkan, semua ada di Alkitab. Gitu. Jadi Bapak Ibu silakan memperlengkapi diri dan semoga dengan tayangan seperti ini ya Pak Pendeta ya menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Untuk wawasan yang luar biasa yang kami terima lewat bincang-bincang ini. Dengan senang hati. God lovers, terima kasih telah menonton acara ini. Kita telah mendengar banyak penjelasan dan kesaksian dari Ibu Monique Rickers. Bukan hanya dari data, tapi juga dari hati nurani dan iman. Tuduhan terhadap Israel sebagai negara apartheid memang kuat di permukaan. Tapi setelah digali lebih dalam, kita melihat bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk simpati emosional, tapi untuk berpikir adil, mengasihi kebenaran dan menolak kebencian. Kita tidak berdiri berdasarkan opini media, tapi berdasarkan firman Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya, kita berdoa untuk Israel, tapi juga untuk rakyat Palestina, agar damai sejati hadir, bukan lewat politik, tapi lewat hati yang diubahkan. Terima kasih banyak Ibu Monique untuk waktunya dan keberaniannya menyuarakan kebenaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena Anda adalah bagian dari misi menyebarkan terang di tengah dunia yang penuh kebingungan. Silakan tuliskan kritik, saran, dan masukan Anda dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di episode Diaspora TV berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.